Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendukung sampai saat ini dan menjadi penonton setia sampai saat ini. Terima kasih banyak. Kali ini saya tidak pruning atau menyusun pelepah sawit karena saya istirahat dulu. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Yang jelas ini sangat berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, ya silakan nanti dicoba. Mungkin di sini juga teman-teman semua ada yang merasa gimana ya, kok kontennya masih tentang pruning sawit dan di kebun. Di sini ini sebenarnya kelapa sawit ini banyak yang perlu di pruning tuh, seperti di sana itu belum. Nah ini aja di depan sana itu yang ini itu aja belum dikumpulkan itu mana ya. Nih ini aja yang di bawah-bawah ini pelepah-pelepah yang kayak gini aja belum ditarik buang ini. Tuh. Jadi kita nanti saya lihat kan seperti ini. Jadi pelepah-pelepah sawit kayak gini juga belum dikumpul ini. Nih masih berserakan. Jadi belum sempat untuk dikumpul karena masih banyak ini. Ini ke sana ini belum bersihkan karena saya kalau pagi sampai siang itu saya punya aktivitas di luar konten YouTube. Saya punya kerjaan tetap. Nih konten saya itu masih tentang pruning. Ya walaupun ini sudah dipanen kemarin, tapi pelepah-pelepah sawit masih banyak yang belum dikumpul ke bawah itu. Itu masih berserakan itu. Dan itu sedikit penjelasan tentang saya, tapi kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua yang seperti saya bilang tadi, yang sangat bermanfaat dan sangat berguna. Kita cari bahannya. Ini sangat bermanfaat ini. Banyak yang tidak tahu dan menyepelekan. Padahal kalau misalnya kena duri sawit itu ya bisa sampai biru bengkak, dan itu juga perlu rumah sakit, bisa sampai disuntik dulu baru bisa. Biasanya itu biru itu kalau kena duri sawit. Ini duri nih, ini duri sawit ini nih, itu ini duri sawit ini beda dia sama duri salak. Kalau dia duri sawit ini lebih besar, lebih tajam duri sawit. Jadi kalau misalnya kena ini ya bisa biru dan bengkak. Ini duri sawit. Nah ini yang saya akan bahas yang masalah ini. Jadi teman-teman simak terus videonya ya. Ini kita ambil dulu bahannya nih. Nih. Sebenarnya ada yang lebih masak betul dia. Kita cari. Oke, ini bahannya ada di depan saya nih. Nih. Ada buah sawit. Jadi di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman semua, ketika kita nanti misalnya jalan ke kebun atau teman-teman semua atau saya sendiri, kalau saya kan sudah tahu kegunaannya ini buah sawit ini untuk apa. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang punya kebun sawit atau yang tidak tahu tentang buah sawit, selain untuk jadi minyak, ini manfaatnya ada tersendiri teman-teman. Nah, salah satunya itu yaitu tadi saya bilang, ini kan ada duri sawit di sana itu. Jadi kalau misalnya terkena duri sawit, saran saya cukup memakai ini, buah sawit yang masak. Tapi buah sawit yang masak itu yang lembek betul.
kan dia ada yang lembek itu. Nah, buah sawit yang lembek itu kita ambil kalau misalnya teman-teman semua terkena duri sawit atau sampai tertancap duri sawit sampai bengkak dan biru. Nah, teman-teman cukup ambil buah sawit. Ini sebenarnya kurang masak ini. Ada yang lebih masak itu yang berminyak. Dia lebih berminyak. Ambil, setelah itu dikupas seperti ini. Dikupas atau ditekan seperti ini, dihancurkan. Setelah itu ditempelkan ke bagian atau dioleskan ke bagian teman-teman yang terkena duri sawit, yang pokoknya bagian yang kena duri sawit, atau misalnya di bagian tangan kah, misalnya di bagian tangan ya digosok seperti ini, digosok. Tapi cari buah sawitnya yang lebih masak, lebih ditekan seperti ini, dia lebih berminyak nih. Kalau ini belum terlalu masak ini, yang berminyak lembek. Jadi itulah ditekan, ditempelkan ke bagian yang luka tadi. Jadi tinggal ditempelkan, dioleskan. Jadi teman-teman tidak perlu harus ke rumah sakit atau menyuntik kalau misalnya kena duri sawit atau bengkak. Jadi obatnya itu cuma ini, buah sawitnya yang masak. Cukup dioleskan ketika kita kena duri sawit. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya. Sebenarnya ini banyak yang tidak tahu. Jadi di sini saya terpaksa bikinkan videonya cuma biar teman-teman itu semua tahu. Sebenarnya banyak yang tidak tahu masalah buah sawit ini, kegunaannya selain untuk minyak sawit. Jadi kalau misalnya kena duri sawit, cukup ambil buah sawit yang masak dan lembek, tinggal dioleskan ke bagian yang terkena duri sawit. Racun itu kan pasti ada penawarnya ya, sama halnya kayak kena duri sawit, itu ada penawarnya dia, yaitu minyaknya tadi nih. Minyaknya cukup dioles ke bagian yang terkena duri sawit. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jadi kalau misalnya teman-teman kena duri sawit, silakan dicoba seperti itu, karena saya sering kali sudah pakai seperti itu. Kalau misalnya tidak dioles pakai buah sawit yang masak seperti ini, biasanya bagian yang terkena duri sawit itu biasanya bengkak itu biasanya dia sampai memar biru, karena duri sawit ini kan beracun. Jadi bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu, jadi lama. Jadi kalau misalnya terkena duri sawit, nanti durinya dicungkil dulu, setelah itu baru dioleskan buah sawit ini. Mungkin itu saja dulu video penjelasan dari saya. Selamat mencoba buat teman-teman semua yang terkena duri sawit, dan yang belum tahu, inilah khasiat dan manfaatnya sebagai penawar untuk ketika kita kena duri sawit. Sekian dan terima kasih. Thank you bos.